Oh nanti ya pada akhir nanti terakhir ya. Oke, sebelum memulai kita dulu bentuk 4 kelompok. Ayo cepat buatlah sebuah lingkaran dan satu kelompok ini. 1 ini, 2, 3, 4. Buat dulu kelompok. Ayo cepat. Jadi yang lebih banyak kelompoknya, anggota kelompoknya masuk ke sana. Matilah. Siapa yang mau masuk ke sana? Dari situ dulu ada ke sini. Apa yang membuat kita khawatir? Jika kita khawatir, apa yang membuat kita khawatir di dalam hidup kita? Apa yang membuat kita khawatir dalam hidup kita? Banyak masalah. Apa lagi? Siapa di sini yang takut mengecewakan orang tua? Aku. Ya mana tahu kan?
Iya, sinematik. Sudah? Iya. Satu, mengapa Yesus memakai contoh burung? Dua, apa arti Tuhan memelihara manusia? Tiga, apakah percaya kepada Tuhan tidak memerlukan usaha atau kerja? Empat, bagaimana cara mengurangi rasa khawatir? Jawaban. Satu, karena burung tidak menanam atau menuai untuk dimakan, namun burung-burung itu tetap terbang tinggi melalui kasih atau berkat Tuhan yang tetap memelihara burung-burung tersebut. Dua, agar manusia sadar betapa besar karunia dan berkatnya yang sungguh besar dan manusia mau jalan ke dalam kebenaran dan selalu memuji namanya. Tiga, tentu butuh usaha dan kerja, yaitu melalui ibadah, berdoa dan bernyanyi memuliakan namanya. Empat, mengurangi rasa khawatir bisa dengan melalui berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, melihat atau mengunjungi apa yang sedang dikhawatirkan. Tiga, mencoba menenangkan diri sendiri. Oke, tepuk tangan. Oke. Yang jauh suci dan memiliki nilai yang baik dibanding hewan lainnya. Dua, karena Tuhan sayang untuk manusia dan ingin menuntut manusia ke ajaran yang lebih baik dan mencukupi manusia. Tiga, tidak, karena walaupun percaya bukan berarti meninggal berkat Tuhan dan tidak perlu berusaha. Empat, percaya kepada Tuhan
Oke. Nah, jadi kalian telah merenungi sendiri firman Tuhan ini. Enggak harus aku jelaskan. Nah, sesuai firman Tuhan yang dibilang tadi, bahwasanya Tuhan menggunakan contoh yaitu burung-burung jendara untuk membedakan bagaimana mana jalannya. Nah ini ya, bayangkan burung-burung di udara tidak makan, tidak bekerja. Dia burung-burung hanya mengetahui terbang, hanya mengetahui menghinggapi pohon-pohon, akan tetapi tidak bekerja seperti kita manusia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan makanan dan minuman kepada mereka, karena Tuhan menyayangi semua ciptaannya. Nah, terkhusus untuk manusia. Manusia aja bekerja. Manusia aja apa yang dilakukan manusia setiap hari? Bekerja, makan, puas, bekerja. Nah, dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia memang sangat lama untuk mendapatkan hasil dan membuat mungkin kita khawatir. Banyak orang yang khawatir, gak ada manusia yang tak khawatir. Baik masa depannya, kehidupannya, dan segala macam. Pasti dia khawatir. Akan tetapi, bayangkan burung-burung yang tidak bekerja saja, Tuhan memberikan makan dan minum. Bagaimana dengan kita manusia yang bekerja? Pasti Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan jasmani kita, terlebih kebutuhan rohani kita. Jadi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan ini, bukannya kita diajak untuk tidak perlu berusaha, tidak perlu khawatir apa-apanya, Tuhan mencukupi. Akan tetapi, artinya jika kita bekerja, walaupun hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, akan tetapi Tuhan telah merancang sesuatu hal yang lebih besar untuk kita, dan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Ada pertanyaan?